Halo semua, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang metode grafik dalam linear programming. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri, Dewa Ayu Trikumararati, nomor absen 20, dan rekan saya, Putu Rubitus di Aulia, nomor absen 22. Nah, yuk simak penjelasannya sampai selesai. Materi pertama yaitu konsep metode grafik. Jadi, metode grafik adalah salah satu cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel (SPTLDV) dengan memanfaatkan bidang koordinat Cartesius. Setiap persamaan linear dengan dua variabel dapat dipresentasikan sebagai sebuah garis lurus pada bidang koordinat dengan menggambarkan beberapa garis sekaligus. Solusi dari sistem tersebut dapat ditentukan berdasarkan titik potong atau daerah irisan yang terbentuk. Untuk sistem persamaan linear dua variabel, solusi ditentukan oleh titik potong antar garis. Misalnya, terdapat dua variabel persamaan. Yang pertama, jumlah variabel X dan Y sama dengan 6. Kemudian persamaan kedua, selisih antar X dan Y sama dengan 2. Materi kedua ada contoh SPLDV. Nah, dalam contoh ini kita punya dua persamaan, yaitu yang pertama X plus Y sama dengan 6 dan yang kedua 2X min Y sama dengan 2. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai X dan Y yang bisa membuat kedua persamaan ini benar secara bersamaan. Jadi, kalau kita bayangkan, setiap persamaan ini sebenarnya bisa digambarkan dalam bentuk garis lurus. Tapi karena sekarang kita tidak menggunakan grafik, kita bisa membayangkan saja bagaimana prosesnya. Untuk persamaan pertama, X plus Y sama dengan 6. Kalau X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. Dan kalau Y sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Jadi garis pertama ini bisa kita bayangkan melewati dua titik, yaitu 0,6 dan 6,0. Lalu untuk persamaan kedua, 2X min Y sama dengan 2. Kalau X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 2. Dan kalau X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2. Nah, jadi garis kedua ini bisa kita bayangkan melewati titik 0,-2 dan 2,2. Nah, kalau kedua garis ini kita bayangkan di satu bidang koordinat, kita akan melihat bahwa kedua garis ini saling berpotongan di satu titik. Dan titik itulah yang menjadi solusi dari kedua persamaan ini. Jadi setelah kita hitung, ternyata titik perpotasan kedua garis adalah 4,2, yang artinya nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Jadi bisa kita simpulkan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2 merupakan solusi dari kedua persamaan ini. Karena jika kita masukkan nilai ini ke dalam masing-masing persamaan, hasilnya tetap benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV dengan metode grafik. Nah, teman-teman, jadi di sini kita punya 3 kendala. Kendala pertama yaitu X plus Y lebih kecil sama dengan 6. Kemudian kendala kedua yaitu X lebih besar sama dengan 0. Dan kendala ketiga Y lebih besar sama dengan 0. Kita mulai dari persamaan batas X plus Y sama dengan 6. Kalau X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. Kalau Y sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Jadi titiknya ada di 0,6 dan 6,0. Nah, dari dua titik ini kita bisa menggambarkan garis lurus sebagai batas. Karena tandanya lebih kecil sama dengan, maka daerah solusi terletak di bawah garis. Selain itu, karena X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, maka solusi hanya berada di kuadran 1 atau bagian kanan atas sumbu koordinat. Kalau kita lihat grafik, daerah visible adalah daerah berwarna biru. Bentuknya segitiga yang dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan garis X plus Y sama dengan 6. Semua titik di dalam segitiga itu adalah solusi yang memenuhi semua kendala. Jadi contoh SPTLDV ini, daerah visible adalah segitiga di kuadran pertama yang dibatasi oleh garis X plus Y sama dengan 6, sumbu X dan sumbu Y. Dari sinilah nanti kita bisa mencari solusi optimal jika ada fungsi dan tujuan. Baik, materi selanjutnya adapun kelebihan dan keterbatasan konsep grafik. Metode grafik punya beberapa kelebihan. Pertama,
memberikan hasil numerik sekaligus gambaran visual yang memudahkan kita memahami persoalan. Kedua, metode ini sangat membantu bagi pemula dalam memahami konsep SPLDV dan SPLTDV. Namun, ada juga keterbatasannya. Metode ini hanya efektif digunakan untuk dua variabel dan tidak bisa divisualisasikan pada dimensi yang lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu perhitungan menggunakan metode grafik. Metode grafik digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi linear, baik maksimum maupun minimum. Prinsipnya adalah mencari nilai optimum dari fungsi tujuan yang dibatasi oleh kendala ketidaksamaan linear. Langkah-langkahnya dimulai dari menyusun fungsi tujuan, menentukan persamaan kendala, lalu menggambarkan garis kendala pada bidang koordinat. Setelah itu, kita tentukan daerah visible atau daerah yang memenuhi semua kendala. Kemudian, cari titik-titik pojok dari daerah visible tersebut. Hitung nilai fungsi tujuan pada setiap titik pojok, dan akhirnya pilih nilai maksimum atau minimum sebagai solusi. Baik, berikut contoh kasusnya. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Keuntungan untuk produk A sebesar Rp40.000 per unit, dan untuk produk B sebesar Rp30.000 per unit. Setiap produk A memerlukan 2 jam mesin dan 1 jam tenaga kerja, sedangkan produk B memerlukan 1 jam mesin dan 1 jam tenaga kerja. Kapasitas mesin maksimal 8 jam, dan kapasitas tenaga kerja maksimal 6 jam. Pertanyaannya, bagaimana kombinasi produk A dan B agar keuntungan yang diperoleh maksimal? Langkah berikutnya yaitu menyusun model matematisnya. Misalkan, X adalah jumlah unit produk A, dan Y adalah jumlah unit produk B. Fungsi tujuan kita adalah memaksimumkan keuntungan. Jadi, Z sama dengan 40.000 X ditambah 30.000 Y. Kendalanya ada dua. Kendala mesin 2, X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Dan kendala tenaga kerja X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Serta tentu saja X dan Y harus bernilai positif. Dari dua kendala ini, kita bisa menggambar garis 2X plus Y sama dengan 8 dan X plus Y sama dengan 6. Selanjutnya, kita hitung nilai fungsi tujuan di setiap titik pojok daerah visible. Titik-titiknya adalah 0,0, 0,6, 4,0, dan 2,4. Kita substitusikan satu persatu ke fungsi tujuan Z sama dengan 40.000 X tambah 30.000 Y. Hasilnya, pada titik 0,0, Z sama dengan 0. Pada 0,6, Z sama dengan 180.000. Pada 4,0, Z sama dengan 160.000. Dan pada 2,4, Z sama dengan 200.000. Jadi, solusi optimumnya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Dengan keuntungan maksimum sebesar Rp200.000. Sebagai penutup, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa metode grafi adalah salah satu teknik sederhana namun sangat penting dalam penyelesaian persoalan linear programming. Metode ini dapat digunakan baik untuk SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel, maupun untuk SPTLDV, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dalam penggunaannya, metode ini tidak hanya bermanfaat untuk masalah teori, tetapi juga bisa diterapkan pada kasus nyata, misalnya optimasi produksi dan alokasi sumber daya. Kelebihan dari metode grafi yaitu mampu memberikan gambaran visual yang intuitif dan mempermudah pemahaman hubungan antar variabel serta daerah solusi. Namun metode ini juga punya keterbatasan, yaitu hanya efektif untuk persoalan dengan dua variabel saja dan tidak bisa divisualisasikan jika melibatkan dimensi yang lebih tinggi.